Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PTS Ganjil pelajaran akidah. Yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai akidah Islam. Di sini berarti poin pertama, sebutkan nama kitab akidah. Nah, kita sudah tahu kan nama kitab akidah kita yaitu Aqidatul Awam. Nama kitabnya Aqidatul Awam, pengarang Sayyid Ahmad. Baik, kemudian yang kedua menyebutkan pokok akidah Islam. Nah, pokok akidah Islam itu apa? Berarti di sini nanti mengamati dan mengamati pengertiannya. Pokok akidah Islam itu apa? Akidah sendiri dari kata aqoda yaqidu, yaitu keyakinan atau kepercayaan. Maksudnya apa? Kepercayaan yang wajib diyakini bagi setiap umat Islam. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menunjukkan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman itu apa? Iman itu dari kata amana yuminu imanan, yang menunjukkan arti membenarkan, atau secara istilahnya membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan. Nah, itu iman. Berarti iman apa? Membenarkan dengan hati. Kemudian kalau Islam sendiri apa? Islam secara bahasa dari kata aslama yuslimu islaman, itu artinya adalah patuh dan tunduk. Maksudnya bagaimana, Ustadz? Maksudnya patuh dan tunduk di sini adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu bisa kalian disimak di buku atau di rangkumannya. Kemudian kalau ihsan bagaimana? Nah, ihsan sendiri dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yaitu baik, baik atau indah, bagus, yang mana artinya berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Itu namanya ihsan. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Ini namanya ihsan. Kemudian memahami hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Hubungannya apa? Nah, hubungannya adalah kalau iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan dengan hati, gitu kan? Berarti kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disambung dengan Islam. Islam itu apa? Beramal. Tadi kan patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian kalau dihubungkan ke ihsan, berarti kepercayaan amal kita itu kita lakukan dengan kesadaran dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketiganya itu mempunyai hubungan sangat erat, yang mana ketiganya ini menekankan kepada keyakinan akidah dalam amal dan keyakinan. Baik. Kemudian bab yang kedua yaitu meyakini sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin di sini yaitu menyebutkan pembagian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah kita tahu semuanya, yaitu ada 3: sifat mustahil, sifat wajib, sifat jaiz. Atau biasanya kalau kita menyebutkan secara runtut, wajib, jaiz, mustahil. Baik, kemudian poin selanjutnya memahami pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Kita tahu kan kalau sifat wajib itu sifat yang harus atau wajib dimiliki bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mustahil berarti sifat yang mustahil. Artinya apa? Sifat yang tidak relevan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditiadakan. Nah, kalau sifat jaiz berarti yang berhubungan dengan sesuatu yang mungkin bagi Allah untuk melakukan atau meninggalkan. Nah, itu adalah jaiz, berarti sifat yang mungkin Allah melakukan atau tidak. Ini berarti sifat jaiz.
Kemudian poin selanjutnya menyebutkan dalil sifat wahdaniyah. Dalil wahdaniyah itu apa? Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allah maha satu. Kemudian secara naluri Allah itu satu, Tuhan satu, menciptakan alam semesta ini. Nah, tata kelola alam semesta ini bisa teratur, tidak ada kejadian kejanggalan atau yang lainnya, atau antar peraturan satu dengan yang lainnya itu tidak berbenturan. Ini menunjukkan adalah wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya memahami sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan sifat wajib bagi Allah. Nah, di sini maksudnya kita tahu kan sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang mana sifat 20 ini wajib dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat wajib ini dibagi menjadi 4, digolongkan menjadi 4, yaitu nafsaniyah atau nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Sifat nafsiyah yaitu sifat yang terkandung dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang terdapat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, diri Allah, yaitu sifat wujud. Sifat wujud cuma satu. Nah, kalau sifat salbiyah itu apa? Sifat yang mentiadakan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5: qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah, 5 ini adalah dinamakan sifat salbiyah. Salab itu negatif. Artinya bagaimana? Sifat yang mentiadakan sifat negatif atau sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau sifat ma'ani berarti makna, sifat yang terkandung dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7: qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Nah, ini namanya ma'ani, sifat yang terkandung dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ma'nawiyah sama juga ada 7. Tadi kan qudrah. Qudrah berarti qadiron. Allah mempunyai kekuatan, berarti Allah Tuhan yang kuat. Allah mempunyai kehendak, berarti Allah yang berkehendak. Seperti itu makna yang tersirat dari sifat ma'ani. Qudrah menjadi qadiron, iradah menjadi muridan, ilmu menjadi aliman, hayyan menjadi hayy, sam'an berarti menjadi sami'an, kalam menjadi basar, menjadi basiron, kalam menjadi mutakaliman. Kemudian menyebutkan pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian sifat mustahil yaitu sifat yang mustahil dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mustahil dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sifat mustahil. Kemudian menyebutkan sifat nafsaniyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah dalam sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sifat mustahil itu kebalikan daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat wajib ada 20, berarti sifat mustahil juga ada 20. Nanti akan kalian dibuka rangkuman atau pelajaran sebelumnya. Baik. Selanjutnya menyebutkan pengertian sifat jaiz. Sifat jaiz dalam istilahnya atau dalam bahasa Arabnya yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah bebas melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Nah, ini namanya sifat jaiz. Kemudian menyebutkan ciri-ciri yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, wajib, mustahil, dan jaiz. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya berarti dia selalu mengesahkan Allah, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah itu maha kuasa menciptakan bumi semesta ini
bumi semesta ini, alam semesta ini akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-cirinya lagi selalu beramal dan berkeyakinan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dia juga mempunyai ciri-ciri tersendiri, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lain bisa dibuka di rangkuman atau di pelajarannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari bab ketiga, meyakini sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat-sifat mustahil, serta sifat jaiz. Nah, kita pelajaran terakhir kita yaitu tentang sifat-sifat bagi para Rasul. Kan ada 3 juga, wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, di sini kalian harus bisa menyebutkan jumlah nabi dan rasul. Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Kalau yang wajib kita imani, nabi dan rasul itu berjumlah 25. Namun kalau nabi sendiri, dalam sabda Nabi Muhammad SAW menyatakan nabi itu ada banyak sekali, bahkan sampai 124.000. Ini jumlah nabi, 124.000 orang atau nabi. Kalau rasul kurang lebihnya 315 rasul. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi. Nah, baik. Kemudian menyebutkan sifat wajib bagi rasul. Nah, menyebutkan sifat wajib bagi rasul berarti ada 4, sidik, tabligh, fatonah, amanah. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ada 4. Sidik berarti jujur, tabligh menyampaikan, kemudian amanah berarti dia amanah, dapat dipercaya, kemudian fatonah berarti cerdas. Kemudian selanjutnya memahami ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Ulul azmi adalah gelar yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk para rasulnya yang memiliki sifat kesabaran dan ketabahan. Artinya bagaimana? Sangat banyak memiliki sifat kesabaran dan ketabahan. Sangat tabah sekali. Tidak hanya sekedar sabar-sabar yang biasa. Nah, gelar ini dinamakan gelar ulul azmi. Seperti itu. Kemudian menentukan hubungan antara nabi dan rasul. Hubungannya apa? Antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu kan, nabi berarti orang yang diberi wahyu, akan tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Kalau rasul itu seseorang yang diberi wahyu dan diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Berarti hubungannya apa? Berarti hubungannya sama-sama utusan Allah Subhanahu wa taala, cuma bedanya kalau nabi tidak disuruh menyampaikan, kalau rasul wajib menyampaikan. Kemudian selanjutnya memahami sifat-sifat wajib dan mustahil bagi rasul. Nah, kita harus tahu, kalau tadi kan sudah kita sebutkan, kalau sifat wajib bagi rasul ada 4, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Seperti itu kan? Berarti kebalikannya itu namanya mustahil. Sidik, jujur, kebalikannya yaitu kadzib atau kidzib. Kadzib yaitu bohong, berdusta. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Tabligh yaitu menyampaikan, berarti kebalikannya, berarti mustahilnya kitman. Kitman itu apa? Kitman itu menyembunyikan, tidak disampaikan ke yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu amanah. Amanah itu bisa dipercaya, berarti kebalikannya adalah khianah. Khianah yang berarti khianat, berkhianat. Kemudian yang terakhir yaitu fatonah. Fatonah itu cerdas, kebalikannya berarti baladah. Baladah itu bodoh. Nah, semoga ini semuanya bisa bermanfaat. Kalian belajar lebih serius. Mungkin waktu ujian penilaian kalian sudah merasakan bagaimana soalnya. Nah, di sini tinggal kalian
mendalami dan memahami lebih serius. Belajarnya harus semangat lagi. Baik, demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.